Halo Sky Viewers, lama tidak berjumpa. Kenalin gue Faraj, dan kali ini gue akan membawa kalian ke segmen Mirror, Mistis, dan Horor. Di segmen Mirror ini, gue mau mengulik dan ngasih tahu ke teman-teman Sky Viewers tentang tempat-tempat di Indonesia yang mempunyai sisi mistis dan horor yang sangat-sangat membuat bulu kuduk merinding. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki kisah mistis yang sangat kental di setiap tempatnya. Entah di daerah, bahkan di perkotaan pun masih banyak sekali kisah-kisah mistis. Dan di episode pertama, Mirror kali ini, gua sangat tertarik untuk membahas Waduk Jatiluhur. Kenapa Waduk Jatiluhur? Karena Waduk Jatiluhur ini mempunyai kisah-kisah misteri yang sangat mengerikan. Dan karena itu, gua sangat excited untuk mengupas sisi-sisi misteri dari Waduk Jatiluhur. Dan gua akan menunjukkannya ke kalian seperti apa misteri dari Waduk Jatiluhur. So, buat Sky Viewers, langsung aja gua kupas sisi misteri dari Waduk Jatiluhur ini buat kalian. Stay with me, don't scare, and keep watching. Gua mau mulai dulu ngasih tahu sejarah sekilas dari Waduk Jatiluhur. Sebelum gue ceritain soal penguasa di Waduk Jatiluhur. Jadi, lokasi dari waduk terbesar di Indonesia dengan luas hingga 8.300 hektar ini berada di Purwakarta dengan jarak kurang lebih 100 km dari arah tenggara Jakarta dan 60 km arah barat Laut Bandung. Perencanaan pembangunan Waduk Jatiluhur ini sebenarnya sudah mulai diwacanakan pada tahun 1930 saat Indonesia masih berada di masa penjajahan kolonial Belanda, dan penggagasan dari dibangunnya Waduk Jatiluhur ini digagas oleh Profesor Dr. Insinyur W.J. van Blomstein. Namun pembangunan dari Waduk Jatiluhur ini tidaklah dibangun pada masa itu, tetapi pada masa setelah kemerdekaan di tahun 1957 dan akhirnya selesai pada tahun 1967. Memakan 10 tahun lamanya, tentunya dengan waktu yang cukup lama dan juga dengan skala pembangunan yang sangat besar sekali, pasti memakan beberapa korban. Namun sayangnya pada pembangunan Waduk Jatiluhur ini bukan hanya beberapa, melainkan sampai ribuan orang yang menjadi korban di Waduk Jatiluhur. Pada masa pembangunan itu, terdapat beberapa kendala serta polemik yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia masih berada di awal masa-masa kemerdekaannya. Sehingga pemerintahan Indonesia saat itu masih di tahap pembangunan dan menguatkan struktural untuk membentuk suatu tatanan negara yang ideal. Maka dari itu pembangunan terkendala dari segi politik maupun finansial. Dari situ muncullah seorang tokoh yang bernama Insinyur Haji Juanda, yang mana akhirnya menyurahkan dananya dari dana pribadi beliau untuk membangun Waduk Jatiluhur. Akhirnya waduk itu, terutama bendungan dari Jatiluhur, bendungan yang membendung aliran Sungai Citarum atau Waduk Jatiluhur itu sendiri, dinamai dengan Bendungan Insinyur Haji Juanda. Meskipun memiliki nama Insinyur Haji Juanda, tetapi bendungan tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan nama Waduk Jatiluhur. Tenaga kerja yang membangun Waduk Jatiluhur ini tidak hanya dikerjakan oleh orang-orang pribumi, oleh orang-orang Indonesia, tetapi dibantu oleh para tenaga kerja serta tenaga ahli dari Perancis. Pembangunan Waduk Jatiluhur pada awal mulanya direncanakan untuk selesai pada tahun 1965. Namun karena pada tahun tersebut bertepatan dengan berontaknya Partai Komunis Indonesia,
membuat pembangunan dari Waduk Jatiluhur terhenti dan mengalami kendala yang sangat signifikan. Padahal pembangunan Waduk Jatiluhur di tahun itu sudah hampir mencapai pada proses finalnya, sehingga dengan terjadinya pemberontakan tersebut membuat para tenaga kerja dan tenaga ahli pulang ke negaranya. Setelah itu, pembangunan Waduk Jatiluhur baru selesai pada tahun 1967. Artinya 10 tahun lamanya memakan waktu untuk membangun Waduk Jatiluhur. Oke Sky Viewers, misteri dari Waduk Jatiluhur yang sangat terkenal dan menjadi urban legend yang sangat-sangat menakutkan bagi para warga sekitar ataupun bagi para pengunjung Waduk Jatiluhur. Banyak sekali korban meninggal yang terjadi di Waduk Jatiluhur, bahkan hampir setiap tahun. Apakah ada misteri atau kisah-kisah horor di Waduk Jatiluhur? Konon katanya ada sosok yang bernama Mbah Jawer. Jadi Mbah Jawer ini adalah sesosok makhluk, sesosok penguasa yang meneror orang-orang di sekitar Waduk Jatiluhur, entah warga lokal, warga setempat, atau bahkan pengunjung. Jadi, sebetulnya siapa sebenarnya Mbah Jawer? Mengapa Mbah Jawer menjadi sosok yang sangat menakutkan, menjadi sosok yang meneror warga ataupun meneror para wisatawan yang mengunjungi Waduk Jatiluhur? Jadi, Mbah Jawer ini adalah sesosok makhluk yang memiliki jawer di atas kepalanya, seperti jengger di kepala ayam. Karena kisah mistis ini berada di tanah Sunda, maka sebutan jengger ini menjadi jawer, dan dari situlah nama Mbah Jawer berasal. Konon katanya, Mbah Jawer ini merupakan seorang anak yang dibuang oleh ayahnya di Sungai Citarum. Jadi, dikisahkan ada seorang anak bayi yang lahir dalam keadaan yang tidak normal. Seperti anak bayi pada umumnya, Mbah Jawer ini memiliki daging berlebih di kepalanya yang sangat mengerikan. Sontak hal ini membuat sang ayah merasa malu dengan kondisi bayinya tersebut dan menganggap bayi ini merupakan aib bagi keluarganya dan akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Namun karena si ayah masih berusaha untuk membesarkan serta merawat si bayi ini hingga akhirnya besar nanti, sang ayah pun akhirnya membawa bayi ini ke ahli spiritual di daerah tersebut. Kemudian berangkatlah si ayah ke tempat ahli spiritual tersebut. Dan sesampainya di tempat ahli spiritual itu langsung mengatakan kepada ayahnya, karena si ahli spiritual ini melihat bahwa bayi ini akan membawa berkah ataupun membawa malapetaka ke depannya. Mengapa bayi ini bisa membawa berkah? Karena jika si bayi ini dibesarkan dengan baik oleh keluarganya, diasuh hingga besar, maka bayi ini akan membuat daerah tersebut menjadi daerah yang makmur, daerah yang subur, dan daerah yang sangat-sangat maju. Namun sebaliknya, jika bayi tersebut tidak dirawat atau bahkan dibuang atau untuk menghilangkan aib, maka bayi tersebut akan membawa malapetaka terhadap daerah tersebut. Entah itu kebanjiran, wabah, atau hal-hal mengerikan lainnya. Sontak, sang ayah pun kaget mendengar petuah dari ahli spiritual itu. Sang ayah pun awalnya mengiyakan. Kemudian, sang ayah pulang membawa bayinya. Setelah pulang, sang ayah pun sempat berniat untuk membesarkan anak tersebut karena khawatir dengan bencana yang akan menimpa daerah tersebut. Namun, entah apa yang dipikirkan oleh sang ayah setelah mendengar petuah, mendengar arahan dari ahli spiritual tersebut, bukannya malah takut, tapi tetap sang ayah tidak kuat untuk menahan malu dan aib yang ada pada anak tersebut. Akhirnya, keesokan harinya, si ayah ini membawa bayinya menyusuri hutan dan akhirnya sampai ke aliran Sungai Citarum. Terpikirlah pikiran untuk membuang sang anak. Awalnya sang ayah ragu, tapi akhirnya sang ayah kembali membulatkan tekadnya untuk membuang bayi tersebut. Akhirnya dibuanglah bayi tersebut ke Sungai Citarum. Dengan ini maka sang ayah telah melanggar
apa yang telah dikatakan oleh ahli spiritual demi menahan malu, demi membuang aib yang ada di keluarganya. Setelah itu, Sungai Citarum meluap dan akhirnya menimbulkan curah air yang sangat besar sehingga menenggelamkan daerah-daerah sekitarnya. Itulah kisah yang menjadi misteri di Waduk Jatiluhur. Apakah benar Mbah Jawer meneror orang-orang di Waduk Jatiluhur? Apakah benar Mbah Jawer meneror para pengunjung Waduk Jatiluhur? Kita akan masuk ke misteri yang selanjutnya. Jika ada ungkapan bahwa Waduk Jatiluhur dibangun dengan darah, air mata, dan nyawa, bukanlah dalam arti kiasan semata, melainkan dalam arti yang sebenarnya. Waduk ini telah memakan banyak korban jiwa. Korban luka dan meninggal pun sudah dimakannya. Sejak pembangunannya di tahun 1957, ada sebanyak 150.000 orang pekerja yang ikut ambil bagian dalam proses pembangunan Waduk Jatiluhur. Dan dari 150.000 orang yang mengerjakan pembangunan Waduk Jatiluhur itu, ada sebanyak 27.000 orang yang menjadi korban kecelakaan kerja di Waduk Jatiluhur. Dan dari 27.000 tersebut, sebanyak 2.100 orang kurang lebih yang menjadi korban meninggal di Waduk Jatiluhur. Banyaknya korban jiwa dalam pembangunan waduk tersebut masih banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis yang tersebar di masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada sosok penguasa yang bernama Mbah Jawer. Atau mungkin selain menjadi mangsa Mbah Jawer, korban-korban meninggal ini bisa jadi menjadi tumbal untuk pembangunan Waduk Jatiluhur tersebut. Entah ditumbalkan untuk siapa, kita tidak ada yang tahu. Waduk Jatiluhur ini memiliki kejadian-kejadian yang merenggut korban. Jika melihat dari sisi sejarahnya, proses pembangunan Waduk Jatiluhur saja sudah memakan korban yang cukup banyak. Bahkan Waduk Jatiluhur ini telah menyebabkan tenggelamnya tempat tinggal dari ribuan warga di sekitar Waduk Jatiluhur. Dalam data yang disebutkan, ada sekitar 5.000 orang yang harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya karena luapan dari Waduk Jatiluhur. Jika kita kaitkan dengan Mbah Jawer tadi, dari sejarahnya Mbah Jawer itu ada bahwa jika anak yang dibuang oleh orang tuanya ini akan menyebabkan bencana. Dan benar saja, dengan dibuangnya bayi tersebut telah menyebabkan tenggelamnya tempat tinggal 5.000 orang di sekitar Waduk Jatiluhur. Apakah benar kisah Mbah Jawer tersebut? Apakah percaya dengan kisah Mbah Jawer tersebut? Balik lagi ke teman-teman Sky Viewers, mau percaya atau tidak. Tapi nyatanya memang seperti itu. Kemudian banyak sekali kasus-kasus tenggelamnya orang di Waduk Jatiluhur. Bahkan yang paling mencengangkan jika melihat kepada data yang ada, sekitar setiap tahunnya pasti ada korban tenggelam. Bahkan yang baru-baru ini, akhir bulan Mei dan awal bulan Juni, terdapat 3 orang yang tenggelam di Waduk Jatiluhur tersebut. 1 orang di akhir bulan Mei dan 2 orang lagi di awal bulan Juni. Yang paling terakhir adalah tenggelamnya seorang kakek berusia 65 tahun di Waduk Jatiluhur. Seorang kakek ini adalah warga Bandung yang sedang memancing bersama teman-temannya. Sang kakek pergi memancing di hari Minggu bersama teman-temannya pada siang hari, kemudian dinyatakan hilang dan akhirnya baru ditemukan pada keesokan harinya. Entah ini merupakan pembunuhan berencana atau memang sang kakek melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan di tempat tersebut. Apa? Yaitu menyebut-nyebut nama Mbah Jawer. Kemudian 1 hari sebelum si kakek tersebut tenggelam, terdapat korban lagi, yaitu seorang anak kecil berusia 4,5 tahun. Anak kecil ini tenggelam di sekitar kolam jaring apung. Tenggelamnya anak ini baru ditemukan setelah 4 hari kemudian, setelah tenggelamnya kakek berusia 65 tahun tersebut, dan setelah kakek tersebut ditemukan, anak tersebut baru ditemukan 4 hari kemudian. Dan ini sangat-sangat mencengangkan buat gua khususnya, karena ketika gua membaca ini, gua langsung mengaitkan dengan Mbah Jawer. Entah apa yang terjadi, mungkin kecelakaan atau mungkin saja memang ada hal-hal mistis atau hal-hal gaib yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.
Dan bulan Mei yang tenggelam adalah seorang anak SMA. Jadi anak SMA ini mereka ramai-ramai mengunjungi Waduk Jatiluhur. Kemudian mereka berenang di tepian Waduk Jatiluhur. Namun salah seorang anak SMA ini ada yang berenang terlalu jauh hingga ke tengah-tengah Waduk Jatiluhur. Namun entah apa yang terjadi, sang anak kemudian tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Ada saksi dari teman-temannya yang mengatakan bahwa si korban tenggelam ini mengalami kram di bagian kakinya sehingga tidak dapat berenang dengan baik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa anak ini tenggelam karena seperti ada yang menarik. Sebelumnya si korban sempat meminta tolong pada teman-temannya dan teman-temannya pun dibantu oleh warga sekitar untuk menyelamatkan si korban menggunakan perahu. Namun apa daya, korban terlalu jauh dan kejadiannya terlalu cepat untuk direka ulang sehingga korban tidak dapat diselamatkan. Akhirnya, korban baru dapat ditemukan keesokan harinya di sekitar tempat korban tersebut tenggelam. Selain kejadian-kejadian tadi, masih banyak lagi kejadian-kejadian korban di Waduk Jatiluhur. Bahkan menurut data yang ada, bisa setiap tahun itu ada korban meninggal di Waduk Jatiluhur. Hal ini benar-benar sangat mengerikan. Karena menurut gua Waduk Jatiluhur itu adalah waduk yang memiliki pemandangan yang cukup indah untuk dijadikan tempat wisata bersama keluarga. Waduk Jatiluhur ini sangat cocok untuk melepas penat. Namun apa daya, di balik keindahan dari Waduk Jatiluhur tersebut terdapat misteri yang sangat menakutkan. Kemudian apakah benar kematian dari orang-orang yang meninggal di Waduk Jatiluhur itu merupakan ulah dari sang penguasa dari Waduk Jatiluhur tersebut, yaitu Mbah Jawer itu sendiri, atau murni kecelakaan? Jika kita mengaitkan sejarahnya satu persatu, dimulai dari banyaknya korban jiwa, kemudian selain itu banyak lagi korban-korban meninggal, apakah benar ini hanya murni kecelakaan? Jika memakai logika kita, apakah teman-teman Skyviewer bisa menilai ini adalah kecelakaan atau memang ulah dari Mbah Jawer? Maka jika teman-teman Skyviewer berkunjung ke Waduk Jatiluhur, jangan pernah sekali-kali menyebut-nyebut nama Mbah Jawer atau bertingkah laku yang tidak sopan, berkata-kata sompral di sekitar Waduk Jatiluhur. Untuk menjaga-jaga diri, janganlah kita bertingkah laku yang tidak sopan di tempat yang memang penuh dengan hal-hal mistis. Nah, Waduk Jatiluhur memang banyak menawarkan pemandangan yang indah dan juga merupakan salah satu tujuan destinasi wisata. Namun, kita juga harus tetap berhati-hati dan menghormati kepercayaan dari masyarakat setempat. Tetap beradab, sopan, dan menghargai hal-hal apapun itu dimanapun kita berada. So, apakah sosok Mbah Jawer benar-benar nyata adanya? Mengapa Waduk Jatiluhur merenggut banyak korban jiwa? Apakah banyaknya kejadian yang merenggut jiwa itu disebabkan oleh Mbah Jawer atau bahkan entitas lain selain Mbah Jawer yang masih belum terungkap? Gue kembalikan berbagai persepsi dan opini pada Skyviewers tentang Waduk Jatiluhur, tentang Mbah Jawer, dan tentang kematian-kematian di dalamnya. And thank you for watching.